Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah buat kita. Penyertaannya, perlindungannya begitu nyata di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita bisa bangun pagi dengan tubuh sehat dan kuat. Itu adalah suatu anugerah yang terindah di dalam hidup kita. Tuhan lebih tahu isi hati kita. Saat kita mengalami sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Jangan pernah khawatir karena Tuhan selalu ada buat kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altannya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altannya. Sujud di altannya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, haleluya, baru
terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, saat datang di altarnya sesuatu terjadi. Mujizatmu dinyatakan Tuhan. Oh Yesus, sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami. Glory haleluya Yesus. Senera lapa yese, segenara lapa segenara lapa se, segenara lapa segenara lapa se. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami limpah dengan ucapan syukur, karena kasih setiamu tak pernah habis-habis buat kami, tak pernah berkesudahan buat kami Tuhan, bahkan tak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya, glory haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa. Saat kami sujud di hadapan Engkau, kami merasakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Kau tak pernah terlelap untuk menjaga kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami limpah dengan ucapan syukur kepada Engkau, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan kasih setia-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menuntun dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, karena kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau untuk menuntun setiap langkah kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita di pagi yang baik ini diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, di bulan Oktober kita memasuki bulan yang berada di akhir tahun, di tahun 2024 ini. Tidak terasa bahwa penyertaan Tuhan dari awal sampai hari ini senantiasa luar biasa bagi setiap kita, amin. Puji Tuhan. Di bulan Oktober ini tema gereja kita adalah membahas tentang bagaimana kita layak dan pantas untuk menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan sangatlah dekat, dan setiap kita diwajibkan untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita adalah mempelai Kristus. Kristus adalah suami kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik di hari perjamuan kawin anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara, bulan kemarin kita membahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan benang merah sampai hari ini, sampai bulan ini adalah tentang bagaimana menjadi kriteria seorang mempelai Kristus.
Saya tidak akan banyak panjang lebar membahas ini karena 1 bulan nanti hamba-hamba Tuhan di doa pagi akan banyak membahas tentang bagaimana kriteria menjadi mempelai Kristus. Satu hal saja saudara, yang pertama adalah satu hal itu bagaimana kriteria yang pas apa yang harus kita kerjakan sebagai pengantin wanitanya Tuhan. Yang pertama adalah tekun menantikan Tuhan. Seorang mempelai wanita harus tekun menantikan kedatangan mempelai suami. Apalagi dalam konteks budaya Yahudi pada saat itu, budaya orang Israel, bahwa ada proses di mana kalau orang Jawa katakan pingitan, saudara, ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dipisahkan. Beberapa hari lamanya dipisahkan, sehingga seorang mempelai perempuan, mempelai wanita harus menunggu dengan setia, harus menunggu dengan tekun kedatangan seorang mempelai laki-laki. Ini menandakan bahwa keseriusan hubungan antara mempelai perempuan menyikapi kedatangan mempelai laki-laki. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Jadi karena kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan mempelai Kristus, mempelai kedatangan Tuhan, ya, kita sebagai mempelainya, kita akan dilindungi oleh Tuhan, saudara. Fokus kita tentu adalah dalam rangka penantian yang panjang itu, ya, menurut kita adalah penantian yang panjang, tetapi sebenarnya hari ini sangat-sangat singkat, saudara. Di awal tadi saya berkata rasanya baru awal tahun 2024, tapi sekarang kita sudah masuk di bulan Oktober, sebentar lagi November dan Desember, sudah habis tahun 2024 ini. Rasa-rasanya cepat sekali waktu berlalu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus menantikan Tuhan dengan semangat yang luar biasa, dengan tekun menantikan Tuhan. Tetapi tidak hanya menanti, ya, tidak hanya menunggu, tetapi kita juga harus mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk tekun menantikan Tuhan. Selain itu adalah untuk kita bersama-sama mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita berlomba-lomba dalam kontestasi ini, saudara, supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran nanti pada saat kesudahannya. Firman Tuhan katakan, Tuhan, Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini berbicara mengenai masa di akhir zaman. Kita akan diluputkan daripada pencobaan di akhir zaman, saudara. Dan kita akan mengalami rapture, mengalami pengangkatan bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama-sama kita fokus untuk tekun menantikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak
menjadi lelah. Tenang saja saudara, dalam rangka penantian itu kita akan diberikan kekuatan daripada Tuhan. Ada ungkapan dunia berkata bahwa hal yang paling menjemukan adalah hal menunggu, ya. Menunggu apa? Ya menunggu apapun itu menjemukan bagi setiap kita. Tetapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ya, di situ Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Setidaknya ada beberapa yang saya catat di sini, saudara. Yang pertama adalah ketika kita menantikan Tuhan, berkat yang muncul di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah perlindungan daripada Tuhan. Perlindungan, keselamatan daripada Tuhan. Ketika kita setia dengan tekun menantikan Tuhan datang kedua kali di dalam dunia ini, kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Perlindungan dari mara bahaya, perlindungan daripada maut, perlindungan daripada sakit penyakit dan sebagainya. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan katakan kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan senantiasa diperbaharui kekuatan kita, ya. Kalau secara lahiriah manusia mungkin kita tidak sanggup, tetapi melalui kekuatan daripada Tuhan, melalui berkat daripada Tuhan, kita sanggup untuk mengerjakan firman Tuhan. Dan senantiasa kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dalam menantikan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, terbang tinggi seperti Raja Wali. Tadi dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tahu burung Raja Wali adalah burung yang spesial. Dan Tuhan memakai perumpamaan burung Raja Wali di dalam beberapa cerita di dalam kebenaran firman Tuhan. Raja Wali memiliki kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dia terbang tinggi. Kenapa saudara? Kan melalui Raja Wali terbang tinggi, dia mengatasi badai yang ada. Dia menantang badai yang ada. Sehingga badai itu tidak bisa mengalahkan Raja Wali. Raja Wali boleh terbang tinggi mengatasi badai. Badai apa itu? Tentu problem-problem di dalam kehidupan kita. Tentu masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, pelayanan dan lain sebagainya. Kita akan dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mendapatkan ketahanan. Bapak Ibu, kalau kita kuat, kita tidak tahan saudara, bisa hancur. Batu karang yang besar seperti itu, ketika mendapatkan tetesan air terus menerus juga akan hancur. Maka firman Tuhan katakan kita akan mendapatkan ketahanan. Semakin hari, walaupun banyak sekali problem di dalam kehidupan kita, walaupun kita diterpa dengan tetesan-tetesan masalah, tetesan-tetesan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita akan mendapat ketahanan di dalam Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh menanti-nantikan Tuhan, boleh tetap tekun di dalam menanti-nantikan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, bahkan kita boleh terbang tinggi seperti Raja Wali dan mendapatkan ketahanan daripada Tuhan ketika kita bertekun untuk menanti-nantikan Tuhan kedua kali. Mari kita responi firman Tuhan hari ini. Kita mau semakin tambah tekun menanti-nantikan Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh semakin bertekun dalam menantikan-Mu Bapa. Oh Tuhan, berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap sidang jemaat yang setia mengikuti doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kau yang tutup bungkus dengan kuasa dan doa Allah, Kau berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.